Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat direncanakan maupun tidak. Salah satu revolusi besar dunia adalah Revolusi Amerika Serikat. Revolusi Amerika merupakan revolusi untuk menciptakan negara baru, yaitu Amerika. Revolusi Amerika sering juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Revolusi ini berlangsung dari tahun 1765 hingga 1783. Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Amerika adalah perubahan tatanan negara. Revolusi Amerika membawa dampak yang besar bukan hanya untuk Amerika saja, namun bagi negara-negara yang lain serta kehidupan manusia hingga saat ini. 1. Paham kebebasan dalam perdagangan ekonomi. Rakyat Amerika atau kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Mereka bebas menjual dan membeli barang dagangan dengan siapa saja. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, melainkan diciptakan oleh pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris karena agamanya dilarang oleh pemerintah Inggris. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah jajahannya. Faktor ini juga yang menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Saya Julia, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan jalannya Revolusi Amerika. Sebelum kedatangan orang kulit putih, telah dihuni oleh penduduk asli, yaitu bangsa Maya di Amerika Tengah. Orang kulit putih pertama datang dan mendiami Amerika adalah bangsa Noor dan Norwegia pada tahun 1981 Masehi. Pada tahun 1942, Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Cuba, dan Santo Domingo. Ia mengira telah sampai di Pulau India dan disebut dengan Pulau Indian. Semua pulau-pulau itu dimasukkan daerah kerajaan Spanyol. Setelah kedatangan Columbus, itu banyak orang Spanyol dan juga Portugis yang datang ke Amerika. Hingga akhirnya Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan menjadi penjajahan Spanyol. Brazil menjadi jajahan Portugis. Tinggal Amerika Utara yang belum ada pemiliknya. Mulailah pada abad 17 perebutan Amerika Utara oleh Prancis, Inggris, dan Belanda. Prancis. Tahun 1963 Samuel de Champlain menduduki Kanada. 1962 La Salle menduduki daerah Sungai Mississippi. Tahun 1999 Beverly menduduki daerah muara Sungai Mississippi. Dengan ini Prancis mempunyai jajahan bagian tengah Amerika Utara yang disebut dari Kanada ke New Orleans. Selama perang 7 tahun 1756 sampai 1763 adalah keinginan Inggris menguasai seluruh wilayah Amerika bagian utara termasuk kolonial Prancis. Peperangan di perang 7 tahun akhirnya diakhiri dengan 2 perjanjian damai dan terpisah. Orang-orang Austria dan Prusia mendatangi perjanjian perdamaian pada tanggal 15 Februari 1763. Semua perbatasan tahun 1756 dikembalikan seperti semula. Australia menarik diri dari Silesia dan Prusia mundur dari Saxony. Silesia tetap menjadi bagian Prusia dan pembagian Prusia sebagai negara tidak terjadi. Sebenarnya hasil perang justru lebih memperkuat peran Prusia sebagai kekuatan. Kemerdekaan Amerika 1771 sampai 1783. Sebab umum, jajahan Inggris di Amerika tidak oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris karena agamanya dilarang pemerintah Inggris. Mereka keluar dari Inggris untuk mencari kebebasan hidup dan mendarat di Amerika. Di antara mereka yang terkenal adalah The Pilgrim Father yang mendarat pada tahun 1620 dengan kapal Mayflower dan mendirikan Massachusetts. Orang Amerika sekarang menganggap The Pilgrim Father sebagai pendiri Amerika. Karena itu maka orang-orang Amerika sangat mencintai kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi
Inggris menganggap Amerika sebagai tanah jajahannya dalam arti kata kolon. Inggris memerintahkan bahwa hasil bumi Amerika seperti tembakau, gula, kapas boleh dijual hanya kepada Inggris, dan Amerika diperbolehkan hanya membeli barang-barang kebutuhan dari Inggris saja. Dengan harga ini dapat dipermainkan oleh Inggris. Orang-orang Amerika yang menganut paham kebebasan juga dalam perdagangan menentang aturan Inggris ini. Inggris yang butuh uang untuk mengisi kas negara yang kosong karena biaya untuk perang 7 tahun memaksa Amerika untuk membayar pajak. Karena perang 7 tahun itu berarti juga perluasan daerah dan perlindungan bagi Amerika. Amerika mau membayar pajak asalkan Amerika mendapat perwakilan dari parlemen Inggris. Jawab mereka kepada pemerintah Inggris, namun Inggris terus memaksa dan timbullah ketegangan. Sebab khusus, pada tahun 1773 berlabuhlah di Boston 3 kapal Inggris yang memuat teh untuk Amerika. Atas teh ini Amerika harus membayar pajak kepada Inggris. Orang Amerika menolak. Pada malam hari orang-orang Amerika menyamar sebagai orang Indian dan melemparkan teh-teh itu ke dalam laut. Inggris marah dan menghukum Boston. Orang Amerika lainnya membela Boston dan pecahlah perang antara Inggris dan Amerika yang dipimpin oleh George Washington. Peristiwa ini sering disebut dengan The Boston Tea Party. Pada tanggal 6 Desember 1773, tindakan keras yang dilakukan pemerintah Inggris sebagai reaksi peristiwa Boston The Tea Party akhirnya menyusut revolusi Amerika. Setelah mereka juga memaksa ganti rugi oleh kebijakan Inggris. Saya Azulina akan menjelaskan mengenai jalannya revolusi Amerika. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa revolusi Amerika ini terjadi karena adanya perebutan wilayah kekuasaan terhadap Amerika Utara, di mana hal tersebut menimbulkan terjadinya perang, yaitu perang 7 tahun, di mana beberapa negara memperebutkan benua dan wilayah laut dari Amerika, yang pada akhirnya Perancis mengalami kekalahan dan Amerika jatuh kepada negara Inggris. Nah, pada saat berada di jajahan Inggris, seperti juga yang sudah disampaikan sebelumnya di sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus, di mana masyarakat Amerika merasa tertindas dan merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Dan puncaknya pada The Tea Boston Party atau Pesta Teh Boston, di mana reaksi yang dilakukan oleh masyarakat Inggris menyulut terjadinya revolusi Amerika. Setelah sebelumnya memang mereka juga merasakan kekecewaan, merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1775, yaitu di Lexington dan kemudian di Boston. Pada saat itu, Inggris juga mengajak Kanada untuk ikut serta membantu mereka. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Kanada. Hal tersebut tentunya membuat Inggris murka dan memilih untuk menggempur Kanada untuk memaksa orang-orang Kanada untuk ikut membantu mereka. Pertempuran antara Kanada dengan Inggris ini tentunya memberikan kesempatan dan waktu kepada Washington untuk mempersiapkan tentara mereka. Pada awalnya, masyarakat Amerika tidak mengetahui atau menyadari betul apa tujuan dari perang tersebut. Mereka berperang hanya karena untuk melawan penindasan atau melawan kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka yang dilakukan oleh pihak Inggris. Hingga pada tahun 1776, orang Amerika membaca salah satu kutipan Thomas Paine di Common Sense, di mana tujuan dari terang adalah kemerdekaan. Dan pada saat itu juga mereka mengumumkan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan. Declaration of Independence ini disahkan pada tanggal 4 Juli 1776 di sebuah kongres di mana dihadiri oleh 13 negara bagian.
Proklamasi kemerdekaan Amerika ini ditulis oleh Thomas Jefferson, di mana isinya yang sangat terkenal karena berisi tentang hak-hak asasi manusia. Jadi selain berpengaruh besar terhadap politik seperti liberalisme dan demokrasi, revolusi Amerika ini juga berpengaruh besar terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, revolusi Amerika menjadi salah satu momentum yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia hingga saat ini. Selanjutnya yaitu Articles of Confederation pada tahun 1777, kongres di mana negara-negara bagian itu menyetujui dan menerima konfederasi dan akhirnya terbentuklah the United States of America atau USA. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan dari USA ini adalah Prancis pada tahun 1778, jadi setahun setelahnya. Prancis juga ikut serta dalam membantu USA dalam melawan Inggris, yaitu salah satunya dengan mengirim Jenderal Lafayette ke Amerika. Hal ini juga disebabkan karena Prancis ingin membalas dendamnya kepada Inggris karena pernah kalah dulu pada Perang 7 tahun. Selain itu juga disebabkan oleh hasil diplomasi dari Benjamin Franklin di Eropa, di mana pada tahun 1779 Spanyol juga membantu USA dalam mendapatkan kembali wilayah Gibraltar dan Florida dan juga mengumumkan perang kepada Inggris. Jadi dengan bantuan ini posisi Amerika menjadi sangat kuat. Akhirnya setelah beberapa tahun berperang, Inggris akhirnya kalah, yaitu pada tahun 1784. Jenderal tentara Inggris yaitu Cornwallis mengalah dengan 7.000 pasukan tentaranya di Yorktown kepada Washington dan Lafayette. Akhirnya perang pun berakhir dan perjanjian perdamaian dilakukan di Perancis yang berisikan bahwa Inggris mengakui kemerdekaan USA. Akhirnya perang pun berakhir dan selanjutnya dilakukan pembentukan Undang-Undang Dasar. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky Hidayah, saya sebagai pemateri. Selanjutnya pembentukan Undang-Undang Dasar 1787 sampai 1789. Tahun-tahun terakhir Perang Kemerdekaan sampai dengan pembentukan UUD merupakan masalah pertentangan dan perselisihan antara 13 negara bagian. Nampak di sini adanya dua blok, selatan 9 negara bagian dan utara 4 negara bagian. Negara-negara bagian selatan dipimpin oleh Thomas Jefferson dan utara oleh Hamilton. Selatan menghendaki kekuasaan terbesar pada masing-masing negara. Utara menghendaki kekuasaan terbesar pada pemerintah pusat. Pada tahun 1787, semua wakil negara-negara berkumpul di Philadelphia untuk menyusun UUD. Antara utara dan selatan akhirnya didapat kompromi yaitu negara masing-masing bersumpah setia pada UUD dan tidak akan melanggarnya. Sebaliknya, pemerintah pusat tidak akan campur tangan dalam negeri. Negara-negara bagian, urusan dalam negeri dipegang negara masing-masing. Urusan umum, luar negeri, pertahanan, dan lain-lainnya. Mengenai negara-negara Amerika itu semuanya dipegang oleh pemerintah pusat yang terdiri dari presiden untuk 4 tahun, dibantu oleh State Department, 9 kementerian-kementerian, Kongres, Parlemen, terdiri dari Senat. Tiap negara bagian mengirim 2 negara. House of Representatives, jumlah wakil atas dasar jumlah penduduk tiap-tiap negara. Dengan adanya kesepakatan dalam penyusunan undang-undang dasar dan perangkat negara lain, Amerika Serikat akhirnya berdiri sebagai sebuah negara yang lepas dari Inggris dengan presiden pertamanya adalah George Washington 1789 sampai 1797 untuk masa jabatan 2 tahun. Nama saya Dana Santoso, saya dari klub 11 IP1. Pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan manusia masa kini. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi besar dunia yang berpengaruh terhadap umat manusia. Di Eropa, revolusi Amerika ini menjadi inspirasi terjadinya revolusi Prancis. Rakyat Prancis secara bersama-sama bersatu menyerang dan menguasai penjara Bastille sebagai salah satu upaya
menggulingkan kekuasaan Louis XVI Romawi yang out revolusi Amerika ini juga mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya di dunia Amerika Latin. Pengaruh revolusi Amerika mendorong negara-negara di kawasan itu untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan. Revolusi Amerika mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan pelaksanaan pemerintah demokrasi di dunia. Inggris. Hal ini dikarenakan reformasi Amerika merupakan peperangan untuk mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Ia seorang presiden Amerika Serikat yang menentang praktik perbudakan. Penghapusan praktik perbudakan di Amerika Serikat membawa angin segar bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang mengilhami lahirnya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia pada 10 Desember 1948. Sementara itu, semangat reformasi Amerika mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Pengaruh tersebut lebih bersifat pada paham-paham tentang hak bagi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan munculnya golongan terpelajar dan semakin luasnya hubungan antar bangsa, khususnya setelah dibukanya terusan Suez, telah membuka kesadaran akan perlunya hak asasi manusia. Kaum terpelajar berkesimpulan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak mungkin diperoleh dari tangan penjajah, melainkan harus diperhitungkan dengan kekuatan sendiri. Anggapan ini diyakini betul oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Indice Partij, Penghimpunan Indonesia, dan PNI. Indice Partij dalam tujuan organisasinya menyatakan bahwa hendak menumbuhkan dan meningkatkan integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi oleh jiwa nasional dan kehidupan rakyat yang merdeka. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia secara lebih tegas menuliskan tujuan, yaitu untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia. Hal ini dicapai tanpa meminta pertolongan siapapun, juga tidak akan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemerdekaan Indonesia akan dicapai dengan aksi bernama yang serentak oleh rakyat Indonesia. PNI secara gambling menyatakan tujuannya Indonesia Merdeka. Tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada